Masyarakat Bom, Desa Pedalaman, Kecamatan Tenara, Kabupaten Serang, Banten, bersatu. Iya, waduh, orang bahaya tak? Bapak Miran, Bapak Dek. Toba ini, masyarakat udah gerah ini. Semangat, tarik. Bongkar kedoliman, Lurah Pedalaman, mantan Lurah Pedalaman. Coba beri tanggapan ini, masyarakatmu ini, beri tanggapanlah. Minta maaflah sama nelayan-nelayan ini. Masyarakat Pedalaman, Kecamatan Tenara, Kabupaten Serang, Banten. Tuh, laut udah dikapling-kapling. Ini fakta real, bukan swadaya masyarakat. Oh, hasil cabutan bambunya tuh sekarang tuh. Pesan untuk kepala desa dan mantan kepala desa, segeralah berminta maaf kepada masyarakat, khususnya nelayan. Cobalah minta maaf, masyarakat kita orangnya pemaaf. Tapi kalau udah Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045, nonsen. Kalau Anda nggak menolak dinasti politik, Anda nggak menolak oligarki, nggak usah Anda bicara tentang Indonesia Emas 2045. Yang ada Indonesia cemas. Lalu apa maknanya demokrasi ini bagi kita? Kalau untung-untung dari demokrasi itu hanya membuat anak you yang berkuasa, istri lu yang berkuasa, suami lu yang berkuasa, kakek lu yang berkuasa, cucu lu yang berkuasa, sebagian besar rakyat ini hanya menjadi penikmat, cukup diberi tawaran, oke gas, mereka dapat gasnya, rakyat cuma dapat oke-nya. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia, dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan itu ada 37, itu baru reklamasi. Durung meneh kowe nek wis saiki gas dan energi itu sudah akan berpindah ke panas bumi. Panas bumi itu gunung berapi ki wis dikapling, wis dikontrak 30 sampai 40 tahun. Yo Merapi, yo Merbab, endi wae sing kira-kira ana panas buminya sudah dikontrak, sudah dijual oleh pemerintah tanpa kalian tahu. Panas bumi dari gunung itu termasuk nanti nek kowe ndelok pegunungan Kendeng dan Kapur Utara di utara Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang kemarin kita ke Rejo apa kayak Banjarrejo sampai ke Jombang Kabuh, itu di situ ada jadi 3 benua itu mepet ning Pulau Jawa nisor kui, ada lempengan 3. Lempengannya itu ada di tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Disitulah ada cekungan-cekungan sangat banyak. Ada namanya ada frame-frame ya, yang merupakan pusat kekayaan Indonesia masa depan, yang sekarang sudah diincar. Ya, jadi wah kowe iki sugih ra karo-karuan ning wis meh dudu wekmu. Ya. Jadi energi panas bumi akan menjadi energi utama dari gunung itu. Bisa digawe listrik, bisa digawe singat segala macam. Itu temu sekali. Apalagi alasannya? Karena abrasi lah, karena butuh jalan ke pelabuhan. Halo.
ada sekretariat bersama antara Pemprov sama dengan PT yang mengklaim luasan lahan. Gila! Pemerintahan tuh bukan cuma di pusat loh. Pemerintahan provinsi, pemerintahan tingkat 2. Kamarana wae ya, kemana aja. Halo? Jangan asik-asik, kalem-kalem ya. Menteri-menteri dikejar, Pemprov sama dinasnya, sama Pemda tingkat 2-nya. Jangan so asik deh. Ah, nih, yang dibilang jalur air nih. Nih dibilang jalur untuk ke pelabuhan. Guys, ini canggih banget otaknya ya. Canggih banget. Pertama, mangrove-nya sikat. Habis itu pasangin bambunya. Ini reklamasi kemana aja? Kagak tahu, gua ada di sini. Udahlah, yang pendukung pengerusakan alam nggak usah komen-komen. Lu kemana aja? Lah gue mah ada di sini. Lah sekarang berani. Kalau presidennya berani kayak begini, lah kita semua juga bisa kebongkar ini. Ayo Pak Prabowo, semangat Pak Prabowo. Terima kasih udah tegas. Nah, balik lagi ya. Kuulangi ya. Proyek ini bukan proyek pemerintah pusat. Proyek ini di-approve oleh pemerintah provinsi, oke? Nah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, aku ada surat-suratnya loh. Ada surat menyurat resminya. Pemerintah pusat nggak setuju ya, karena ini adalah overlay-nya, tata ruangnya tidak untuk pelabuhan. Kementerian terkait juga udah nolak, oke? Hari ini gue lagi di PLTG Muara Karang. Kalau lo bisa lihat pagar-pagar ini, artinya lo adalah warga sipil yang memang normal dan punya hak kemerdekaan. Kalau lo nggak bisa lihat, artinya lo cuma bagian dari rezim yang tuli dan lama meresponnya. PLTG Muara Karang jadi salah satu pagar laut berkilo-kilometer yang ilegal, tapi justru dikasih hak guna bangun. Dan ini melanggar putusan MK. Jelas ini harus kita kawal. Bukan hanya ini merugikan nelayan, solarnya jadi nambah 2 kali lipat, ikan-ikan pada kabur, mangrove jadi pada rusak, diganti dengan tanah, diganti dengan pagar. Tapi yang ketiga, ini tentu melanggar kedaulatan laut kita, kedaulatan wilayah Republik kita. Karena sejatinya laut dan dimanapun wilayah Republik kita adalah milik seluruh warga sipil, termasuk nelayan di sini. Bukan hanya milik mereka perusahaan dan juga mereka yang orang-orang kaya. Kawal terus dan kita pastikan pagar-pagar laut yang membatasi sekat antar masyarakat dan juga keadilan harus dibongkar. Laut milik umum. Orang tua saya sebelum saya di sini, dia nggak ngerasa miliki karena milik umum semuanya kan. Kenapa ini bisa di pagar-pagar begini, siapa yang menjualnya gitu? Saya nggak tahu deh tuh. Kok bisa lautan dijual gitu dan bersertifikat? Ini kan buat umum. Ya kalau saya buat Prabowo khususnya ya, buat presiden kita, tolong Bu, dibongkar aja gitu. Di laut, kembalinya laut jadi laut gitu Bu. Sungai yang diuruk ya, perbuatan PIK. Jadi lebarnya kira-kira berapa, Kang? Berapa ini mau dibuat apa diuruk? Siapa ya? Sungai. Ini sungai Bu, jadi sungainya diuruk, akhirnya mau tidak mau warga dengan segala ingin intimidasi non-verbal, akhirnya dengan terpaksa semurah-murahnya tanah dijual gitu loh. Karena sungainya nyawa daripada itu nyawanya dihabisin lah, ibarat tenggorokannya kan gitu. Nih, kita wawancara sama warga nih Bu. Kang, lebarnya berapa sungai ini kurang lebih? Soalnya nggak bawa meteran ya? Enggak. Itu kan ada batu tuh, Kang Mesa tuh. Kang Mesa batasnya ini kan. Tuh Ya. kan. Bentar Bu. Tuh. Ya. Ini batas. Batas tuh kan ada gede tuh sampai sini nih. Sampai 20 lebih di tuh belokan mobil tuh. belokan mobil. Iya. Dari belokan mobil sampai ini. Itu kan yang masih ada tuh. Atau 30 meteran itu lebarnya. Atuh iya, makanya Panjang berapa kilo kira-kira? atuh dari muncul ke sini 2 kilo mau nyampe sini mah.
打开小红书，跟着学习怎么穿搭。想要惊艳，从学会穿搭开始。下载著作小红书，查看更多穿搭教程。Kampung bambu-bambunya. Jadi prosesnya itu harus bolak-balik ya Pak ya? Bambunya dibawa dulu ke daratan, terus balik lagi. Oke. Di sini melihat langsung ada satu bambu yang sudah berhasil ditarik. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi masih ada talinya di sini, sudah berhasil ditarik. Satu bambu ini lumayan berat ya Pak, kalau di perairan seperti ini. Nah, jadi kalau ditarik ada yang masih mengambang-ambang seperti ini dan harus dipungut, dikumpulkan satu persatu. Berapa total kekayaan Aguan? Bos Agung Sedayu Group pemilik sertifikat pagar laut yang bikin ribut satu Indonesia. Perusahaan properti raksasa Agung Sedayu Group atau ASG akhirnya buka suara terkait kepemilikan sertifikat hak milik atau SHM dan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB di area pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Kuasa hukum Agung Sedayu Group Muanas Alaidit menjelaskan bahwa area yang kini menjadi laut dulunya merupakan daratan. Ia mengungkapkan bahwa lahan tersebut terabrasi hingga berubah menjadi wilayah perairan. Perhatikan ucapan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang memerintahkan Dirjen SPPN untuk berkoordinasi dengan Lembaga Informasi Geospasial terkait garis pantai Desa Kohod. Apakah sertifikat SHGB dan SHM berada di dalam garis pantai atau di luar? Ujar Muanas dalam keterangannya Jumat 24 Januari 2025. Berdasarkan dokumen pengajuan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1982, lokasi tersebut sebelumnya adalah daratan yang digunakan sebagai tambak atau sawah. Hasil verifikasi dengan Google Earth juga menunjukkan bahwa lahan SHGB dan SHM di sekitar pagar bambu Desa Kohod bukanlah laut. Pemerintah tengah mengevaluasi keabsahan sertifikat tersebut untuk memastikan bahwa penerbitannya tidak menyalahi aturan hukum tata ruang. Agung Sedayu Group didirikan oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Dia dikenal sebagai salah satu konglomerat dan raja properti di Indonesia. Lantas, berapa kekayaan Aguan? Berdasarkan laporan Forbes edisi Desember 2024, daftar 50 orang terkaya Indonesia masih dipimpin Budi dan Michael Hartono dengan kekayaan mencapai 813 triliun rupiah. Nama Aguan memang tidak masuk dalam daftar tersebut. Tetapi kekayaan Aguan mencapai 42,73 triliun rupiah yang berasal dari kepemilikan 55,57% saham PT Pantai Indah Kapuk II atau PANI melalui Agung Sedayu Group. Bisnis Aguan terus berkembang pesat. PT Pantai Indah Kapuk II, salah satu anak usaha Agung Sedayu Group, mencatat pendapatan bersih sebesar 2,1 triliun rupiah pada kuartal 3 2024. Meski demikian, Aguan dalam wawancara dengan Tempo menyebut dirinya tidak pernah menghitung total kekayaannya. Saya tak pernah menghitung kekayaan saya, ungkapnya. Masa orang dari 16 desa di 6 kecamatan nggak tahu? Loh, bukannya yang masang pagar laut 30 km itu nelayan? Ternyata setelah diselidiki ada 234 petak atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 petak atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Keduanya merupakan anak perusahaan dari PIK 2 dengan nama komisaris Freddy Numberi dan Direktur Nono Sampono. Emang siapa mereka kok tahu celah hukum dan bisa mengakali prosedur pertanahan? Ternyata Freddy Numberi merupakan mantan Menteri Kelautan zaman SBY dan pernah jadi Gubernur Papua dan pensiunan TNI AL. Sedangkan Nono Sampono pernah menjadi Jenderal TNI AL, pernah kuliah kelautan dan mengembangkan disertasi tentang reklamasi Jakarta, sampai mencalonkan jadi Gubernur Jakarta di tahun 2012. Jadi mereka mantan pejabat pemerintah dan sudah mengincar proyek reklamasi sejak lama, sehingga bisa tahu celah prosedur pengurusan tanah di pemerintah untuk sertifikat tanah di laut itu. Tapi karena sertifikat itu kurang dari 5 tahun, jadi bisa langsung dicabut tanpa melalui proses peradilan karena dianggap ilegal. Dan sekarang Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid memanggil petugas yang terlibat termasuk juru ukur, surveyor,
dan menandatangani sertifikat itu dan juga memanggil KPK. Tahu kan sekarang siapa dalangnya? Tapi di sini banyak banget orang-orang Chinese yang menjadi korban. Korban juga. Ibu Kim, contohnya Ibu Kim dan Anton itu berdua Chinese banget. banyak sekali. Kalau memang Pak Yoris ini ingin dianggap pengetahuannya jernih dan memang fakta dengan apa yang di lapangan, ya kami tantang. Kami tantang Pak Yoris untuk berhadapan dengan kami sebagai masyarakat yang memang terdampak. Yang jelas kami akan memperkuat gugatan yang dilakukan oleh tim advokasi, kan? Apa-apa aja nanti data-data di lapangan yang kami akan persiapkan, artinya termasuk bagaimana persoalan tentang sungai-sungai yang itu adalah fasilitas publik yang diuruk, gitu kan. Terus kemudian orang-orang yang mempunyai lahan kemudian tanpa ada transaksi diuruk terlebih dahulu, kemudian tiba-tiba didatengin dibawain duit 40 juta dan itu tidak ada proses transaksi, dan itu juga akan saya siapkan, gitu kan. Dan bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di sana, baik dilihat secara hulu dan hilirnya, bagaimana mereka ngeruk tanah buat urugan PIK itu, dan kemudian proses pengangkutannya juga sangat memakan banyak korban. Masyarakat yang mati tertabrak ada berapa, orang-orangnya siapa, dan mereka juga harus dijadikan data efek dari kejahatan proyek PIK 2 yang di PSN-kan ini. Laut dipagari. Dan termasuk bagaimana nelayan-nelayan yang kemudian mereka mencari nafkah kemudian terganggu karena lautnya di pagar-pagar, gitu kan. Entah ini maksudnya apa. Yang jelas kami juga menduga bahwa pemagaran laut ini adalah kemungkinan kemudian nanti diplot dari atas dengan satelit, dan itu diklaim seolah-olah itu adalah tambak, dan kemudian ditransaksikan seolah-olah itu adalah pertambakan, yang sebenarnya itu adalah laut yang dipagar di kotak-kotak, gitu kan. Nah, ini juga kita akan jadikan bukti di lapangan bagi tim advokat kami. Terima kasih. Kenapa Pak Prabowo lebih perintahkan TNI daripada Polri untuk membongkar pagar di Laut Tangerang? Nah, karena itu nih banyak narasi-narasi yang negatif tentang Polri nih, kayak oh mungkin sekarang Pak Listio sudah tidak dekat lagi dengan Pak Prabowo lebih memilih TNI. No, bukan gitu. Ditambah lagi banyak penangkapan yang dilakukan kejaksaan, bukan dilakukan oleh Polri. Tunggu dulu. Baik Polri maupun kejaksaan itu berhak untuk mengungkap kasus, untuk menangkap, untuk melakukan penyidikan, ya. Nah, tapi kenyataannya Pak Prabowo nggak gitu. Pak Prabowo sebenarnya memerintahkan Panglima dan Kapolri untuk menindak kasus ini, gitu loh. Dan ini memiliki porsi masing-masing antara TNI dan Polri. Jadi jangan bernarasi-narasi negatif tentang Polri, tentang TNI, tentang Pak Prabowo. Udah cukuplah. Yuk kita membangun bangsa ini dengan narasi-narasi yang positif, yang membangun. Begitu loh. Ini kan yang pelakunya ada. By name, by address ada, jelas. Datanya ada, buktinya ada. Kenapa nggak ditangkap sampai ke otak pelakunya? Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini adalah proses pemiskinan secara sistematis. Tidak hanya pemiskinan, tapi penggusuran dan pengusiran pribumi secara sistematis dan masif. Jadi kalau dikatakan ini mensejahterakan siapa? Tambah memiskinkan. Kita itu harus waspada terhadap semua proyek-proyek warisan Jokowi. Semua yang berlabel PSN ini harus dikritisir. Merasa diteror setiap hari.